Anak-anak, mari kita belajar lagi yuk bersama Pak Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semua yang berada di rumah? Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan hidayah, diberikan ilmu pada hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beriringan salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti di akhirat nanti kita akan mendapat syafaat oleh beliau. Ya, jangan lupa bersolawat terus ya, biar kita mendapat syafaat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, pada hari ini anak-anak Bapak semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua dalam mengikuti pembelajaran akidah akhlak kelas 6 ya. Lanjutan yang kemarin tentang akhlak terpuji ya. Di sini kita akan lanjut dengan materinya. Yang pertama, adil dan bijaksana ya. Bagaimana nanti Bapak jelaskan di sini tentang adil dan bijaksana ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan nanti bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang pertama masuk tentang bersikap adil. Nah, di sini ada gambar timbangan ya. Bagaimana timbangan ini supaya sejajar ya. Nah, biasanya anak-anak Bapak pernah tengok timbangan ini di pasar atau di mana ya, tempat orang jualan ya. Nah, bagaimana timbangan ini supaya rata. Nah, bagaimana dia supaya sama banyak ya. Kenapa harus sama banyak? Biar adil. Kalau kita memberi sesuatu kepada seseorang, membagi sesuatu hak orang, kita harus adil. Nah, tahukah anak-anak Bapak semua, adil ini adalah perbuatan sifat yang Allah senangi. Nah, adil adalah jalan tengah yang terbaik. Nah, adil ini merupakan memberikan sesuatu yang sesuai dengan porsinya. Nah, maksudnya apa? Memberikan sesuatu sesuai dengan hak dan kewajiban yang serta kebutuhannya. Jadi berbuat adil ini ialah kewajiban bagi setiap manusia di kehidupan. Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan ya. Itu. Jadi sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Surat An-Nahl ayat 16, surat 90 ya. Nah, di sini sifat adil menghilangkan rasa kecemburuan. Jadi kalau kita adil, maka tidak ada kecemburuan. Adil pun membuat damai dan tentram terhadap seseorang. Contoh, adil ialah ketika orang tua kita memberikan uang saku. Nah, pasti berbeda dengan kakak kita yang sudah SMA, yang sudah SMP ya, karena kakak kita ini lebih banyak kebutuhannya. Kenapa kakak kita lebih banyak? Karena dia lebih banyak kebutuhannya daripada kita yang SD ya. Kalau mungkin kakak kita butuh ongkos untuk naik Gojek ya ke sekolah, kalau kita kan diantar, jadi uang jajannya tidak sama. Nah, gitu ya. Nah, di sini ada pengertian adil. Nah, kata adil ini berasal dari sama berat, tidak berat sebelah ya. Nah, seperti timbangan tadi, atau tidak memihak. Nah, apa? Tidak memihak ke siapa aja. Nah, itu baru adil. Nah, sedangkan secara istilah adil ini diartikan dengan sikap menempatkan suatu pada tempatnya. Terus adil kadang diartikan dengan seimbang, benar, tebusan, atau memberikan segala sesuatu kepada yang berhak. Nah, di sini ada contoh perilaku adil. Yang pertama, berperilaku adil dapat kita tujukan baik kepada diri sendiri maupun orang lain maupun masyarakat luas. Adapun contohnya, yang pertama,
memenuhi hak Allah, diri sendiri dan orang lain. Nah, apa haknya Allah? Kita beribadah. Nah, kalau diri kita harus jaga kebersihan dan lain-lain ya. Tidak pilih kasih. Nah, kepada siapapun kita, kepada teman, kepada adik-adik, kita tidak boleh pilih kasih dalam bergaul ya. Dalam memberi pun seperti itu ya. Nah, terus yang terakhir contohnya menjunjung kebenaran. Jadi kalau ada teman yang salah, malah kita karena kita berteman dengan dia kita bela, itu tidak benar ya. Nah, jadi sikap perilaku adil belum ada pada diri kita. Jadi kalau adil itu adalah tidak, di sini sudah dijelaskan, tidak berat sebelah ya. Jadi timbangannya itu harus sama. Makanya kita harus berperilaku adil sebagai orang muslim ya. Terus lanjut bersikap adil, dikutip dari Al-Maidah ya. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah. Nah, jadi kebenaran ini bukan karena teman, bukan karena orang tua, tapi kita tegakkan adalah karena Allah. Menjadi saksi dengan adil. Nah, kalau kita menjadi saksi, kita berperilaku adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum itu masyarakat luas ya, mendorong kamu untuk berperilaku tidak adil. Nah, kalau kita hanya melihat sekumpulan teman kita, nah karena ini teman kita, nah maka kita yang satu tidak teman kita, nah maka kita menaruh kebencian kepada yang tidak teman kita. Ini tidak boleh ya. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berperilaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Nah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, itu surat Al-Maidah ya. Jadi udah jelas di situ. Jadi kita berperilaku adil. Nah, terus yang selanjutnya yaitu bijaksana. Nah, tahu kan anak bapak semua, bijaksana ini merupakan tindakan yang dicintai Allah dan Rasulnya. Bijaksana ini disebut juga dengan al-hikmah, ditulis dengan bahasa Arab al-hikmah ya. Nah, orang yang bersikap bijaksana ini disebut hakim. Bijaksana adalah sikap tepat dalam menyikapi setiap keadaan dan peristiwa. Jadi kalau ada permasalahan, ada ini, makanya kalau di dunia adalah hakim. Nah, hakim ini akan, kalau dia berperilaku adil dan bijaksana, maka insya Allah apa yang dia putuskan, apa yang peristiwa apa yang telah dia selesaikan, insya Allah mendapat keadilan dan kebijaksanaan dari seorang hakim. Nah, di sini juga dari surah Al-Baqarah menjelaskan tentang Allah yang berbunyi, Allah menganugerahkan al-hikmah, kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan Al-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakalah, orang-orang yang berakal ya, yang dapat mengambil pembelajaran. Nah, dari firman Allah Al-Baqarah ya, itu sudah dijelaskan. Nah, bijaksana atau al-hikmah ini akan menuntun kebahagiaan yang abadi. Nah, bijaksana harus diterapkan melalui akal dengan pandai sehingga hati-hati dalam menentukan keputusan. Jadi tidak gegabah dalam memutuskan sesuatu ya. Harus menimbang ini, menimbang itu. Jadi tidak berpihak ke siapa teman kita atau apa, tidak berpihak kepada yang salah. Nah, bijaksana ini merupakan tindakan dengan berpikir matang sehingga tidak menyimpang. Jadi kita harus berpikir matang. Makanya kita diberi akal dan pikiran oleh Allah. Nah, itulah yang kita asah, sebagaimana pemikiran kita harus matang. Nah, orang bijaksana ini tahu hal mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Nah, jadi kita harus banyak-banyak belajar, membaca Al-Quran ya, membaca sunnah Nabi ya, dan sebagainya.
Nah, di semuanya di Al-Quran sudah ada semua. Mau pembelajaran bijaksana, mau adil, semuanya udah tertera di situ di Al-Quran. Makanya sering-sering kita baca. Oke. Nah, sini tanda orang bijaksana ialah hatinya, yang pertama hatinya selalu berniat suci. Nah, jadi tidak ada kedengkian, tidak ada amarah dalam situ, dalam hatinya. Jadi hatinya harus berniat suci. Lidahnya selalu basah dengan zikrullah. Nah, berzikir terus lidahnya. Jadi tidak dengan bahasa-bahasa kasar, sombong, angkuh dan sebagainya ya. Itu adalah perbuatan dari setan. Jadi kalau orang yang bijaksana, lidahnya itu selalu basah dengan zikrullah atau membaca Al-Quran. Nah, matanya menangis karena kenapa? Penyesalan terhadap dosa apa yang telah dia lakukan. Dia menangis meratapi dirinya sendiri karena mengingat, menyesal ya, menangisi penyesalan terhadap dosanya. Dia terus menangis dengan dosa-dosa dia. Maka dia akan itu adalah tanda-tanda orang yang bijaksana. Ya. Terus di sini Bapak ada pantun ya. Beli baju, beli celana, beri satu untuk tetangga. Hiduplah dengan bijaksana, emosi dan nafsu mesti dijaga ya. Jadi kalian dapat hadiah pantun dari Bapak ya. Sini maknanya sangat dalam ya. Nah, terus baik dan buruk. Nah, dari semua adil dan bijaksana tersebut, di sini ada arah panah. Arah panah ini ada arah panah baik dan ada buruk. Nah, di sini kita mau ke arah mana? Mau ke arah buruk lah atau ke arah baik. Nah, ini tergantung terhadap diri kita sendiri. Nah, sebagainya orang muslim kita harusnya menuju ke arah panah yang baik, menuju jalan yang baik, karena ajaran Islam sudah tertera dengan apa yang dilarang dan apa yang harus dikerjakan. Nah, di situ sudah jelas itu, tinggal kita melaksanakannya. Tapi kalau orang memilih jalan yang buruk, maka siap-siaplah nerakanya Allah bagi orang muslim ya. Nah, di sini adalah pembelajaran tentang sikap adil dan bijaksana. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Jadi minggu depan tinggal latihannya aja lagi ya. Jadi tolong anak-anak Bapak semua pahami apa yang telah Bapak sampaikan dan diamalkan ya di kehidupan sehari-hari. Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.